Seri 3 Pelangi di Langit Singasari. Sepasang ular naga di satu sarang. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 71. Bahkan, putaran itu telah mengganggu perasaan keseimbangan anak muda itu, sehingga karena itu, maka ia pun telah terhuyung-huyung dan kemudian terjatuh beberapa langkah dari Mahisa Bungalan. Cara Mahisa Bungalan melemparkan lawannya ternyata telah meledakkan tertawa beberapa orang prajurit Singasari yang melihat perkelahian itu, meskipun mereka berusaha menahannya. Apalagi kemudian ternyata Mahisa Bungalan tidak bersikap sebagai seseorang yang benar-benar berkelahi dalam permusuhan. Mahisa Bungalan tidak memburu lawannya yang tertatih-tatih berdiri dan mempergunakan kesempatan itu untuk menghantamnya dan menjauhkannya lagi. Ia hanya melangkah perlahan-lahan mendekat dan kemudian berdiri dengan tenang menunggu lawannya berdiri tegak. Wajah anak muda itu menjadi merah padam. Hahaha. Hahaha. Kemarahannya benar-benar telah melonjak sampai ke ubun-ubun. Karena itulah maka ia pun segera tegak berdiri dan siap untuk bertempur dengan segenap kemampuan yang ada padanya. Mahisa Bungalan telah berdiri tegak, menghadapinya. Dalam sentuhan-sentuhan yang telah terjadi, maka Mahisa Bungalan pun segera mengetahui bahwa ia tidak perlu bersungguh-sungguh menghadapi anak muda itu. Apalagi Mahisa Bungalan tidak mengetahui latar belakang yang sesungguhnya, kenapa anak muda itu telah menyerangnya sesaat anak muda itu memperbaiki kedudukannya. Kemudian ia mulai dengan serangan angannya kembali. Namun ia sama sekali tidak berhasil menyentuh lawannya. Bahkan pakaiannya pun tidak. Mahisa Bungalan dengan sengaja hanya menghindari serangan anak muda itu saja tanpa membalas menyerang, ia ingin membiarkan anak muda itu kelelahan dan menghentikan perlawanannya atas kehendak sendiri. Seperti yang diperhitungkan Mahisa Bungalan, semakin lama orang itu pun menjadi semakin lemah. Tetapi sejalan dengan itu, kemarahannya pun menjadi semakin membakar hatinya. Ketika tenaganya sudah menjadi jauh susut, sementara Mahisa Bungalan seakan-akan berkeringat pun belum, apalagi beberapa orang prajurit Singasari yang menonton perkelahian itu setiap kali mentertawakannya, maka ia pun telah kehilangan pengamatan diri. Hampir di luar sadarnya, maka ia pun telah mencabut pisau belati yang terselip di dalam sarungnya di punggung. Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya. Dengan nada datar ia berkata, "Kau sudah kesurupan. Apakah kau akan mempergunakan senjata?" "Persetan. Aku akan membunuh," geram anak muda itu. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Anak muda itu benar-benar telah menjadi marah sekali. Sementara itu orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu dari kejauhan menjadi berdebar-debar. Pisau belati di tangan anak muda yang seakan-akan telah menjadi mabuk itu akan dapat menjadi sangat berbahaya. Apalagi di antara orang-orang yang berkerumun di kejauhan itu sama sekali tidak mengerti dan tidak dapat menilai apa yang telah terjadi. Mereka tidak mengerti bahwa selama itu Mahisa Bungalan sengaja tidak berbuat apa-apa selain mengelak. Mereka menyangka bahwa Mahisa Bungalan memang tidak mempunyai kesempatan untuk membalas serangan yang datang beruntun dan terus-menerus. Tetapi, bagi mereka yang mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi, di antaranya para prajurit Singasari dan beberapa orang kawan anak muda yang kesurupan itu sendiri justru menjadi berdebar-debar, bahwa Mahisa Bungalan akan mempergunakan senjata pula. Namun Mahisa Bungalan sama sekali tidak menarik senjatanya. Ia masih tetap berdiri dengan tenang menunggu serangan lawannya yang bakal datang. Sejenak kemudian, anak muda yang sudah bersenjata pisau belati itu melangkah satu-satu mendekati Mahisa Bungalan yang telah bersiap. Seperti yang sudah diperhitungkan oleh Mahisa Bungalan, maka pada suatu saat anak muda murid Empu Purung itu pun lelah meloncat menerkam. Pisaunya diangkatnya tinggi-tinggi dan kemudian terayun langsung menusuk bahu Mahisa Bungalan. Namun seperti yang sudah dilakukannya, maka Mahisa Bungalan telah menghindarinya. Selangkah ia beringsut sambil memiringkan tubuhnya. Pisau belati yang terayun itu telah kehilangan sasaran. Namun anak muda yang marah itu tidak kehilangan akal. Ia telah merubah arahnya mendatar, sehingga ujungnya pun kemudian menyambar perut. Tetapi sekali lagi Mahisa Bungalan mengelak. Pisau itu meluncur pada jarak tidak lebih setapak di depan perut Mahisa Bungalan. Sementara pisau itu meluncur, maka Mahisa Bungalan pun segera menangkap pergelangan tangan anak muda itu.
Sekali ia melingkar sambil merendahkan diri, menarik tangan itu di atas pundaknya dan sambil menghentakkan tangan itu Mahisa Bungalan mengangkat tubuh anak muda itu dengan pundaknya. Anak muda itu pun terlempar ke udara. Kakinya berputar dan kemudian terlempar sementara tangannya masih dalam genggaman tangan Mahisa Bungalan. Anak muda murid Empu Purung itu bagaikan berputar di udara. Badannya yang kuat kekar itu bulat-bulat telah jatuh di tanah pada punggungnya. Mahisa Bungalan melepaskan tangan anak muda itu. Tetapi anak muda itu tidak segera dapat bangkit. Sambil menyeringai ia menekan punggungnya dengan telapak tangannya. Baru sejenak kemudian, murid Empu Purung itu tertatih-tatih berdiri sambil mengumpat-umpat. Meskipun punggungnya terasa sakit, tetapi ia tidak mau melihat kenyataan itu. Dengan wajah yang merah membara ia masih tetap mengacungkan senjatanya kepada Mahisa Bungalan. Anak gila, salah seorang prajurit Singasari justru membentaknya. Kau masih akan melawan? Persetan, geram anak muda itu. Aku akan membunuhnya. Anak yang tidak tahu diri. Kau sangka bahwa kau akan dapat berbuat sesuatu dengan kegilaanmu itu? Aku akan membunuhmu pula. Jangan membuat lelucon semacam itu, desis prajurit yang seorang lagi. Pada suatu saat kami akan kehilangan kesabaran kami. Aku tidak memerlukan kesabaranmu. Marilah, majulah bersama-sama. Aku akan membunuhmu semuanya. Kau sudah hampir mati desis prajurit Singasari itu kau yang hampir mati. Prajurit muda itu tiba-tiba saja tidak dapat mengendalikan kemarahannya. Selangkah ia meloncat maju. Hampir saja tangannya meraih tangan murid Empu Purung yang menggenggam senjata itu. Untunglah bahwa Mahisa Bungalan cepat bergerak dan mencegahnya. Jangan marah, desis Mahisa Bungalan. Anak itu memang pantas untuk disumbat mulutnya. Dalam keadaan serupa itu, ia masih saja tetap mengingau. Biar sajalah ia berkata apa saja, jawab Mahisa Bungalan. Tentu tidak, ia memaki dan mengumpati kami. Kita adalah prajurit-prajurit Singasari yang bertugas di sini. Ia tidak boleh menghina kita yang membawa limpahan kekuasaan Singasari atas daerah ini. Setiap orang tidak boleh menghina pihak lain. Anak muda itu memang tidak boleh menghina siapapun. Tetapi biarlah ia menyadari kesalahannya itu jika ia sudah mempunyai waktu untuk mengendapkan perasaannya. Kini ia sedang dibakar oleh kemarahan dan kekecewaan. Tetapi ia tidak boleh berbuat sekehendak hati. Aku dapat memukulinya sampai mati tanpa urusan apapun juga, desis seorang prajurit muda. Tentu tidak, sahut Mahisa Bungalan, justru karena kita seorang prajurit. Apapun yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan. Bukan sebaliknya, bahwa karena kita seorang prajurit, kita dapat berbuat apa saja. Prajurit muda itu agaknya tidak dapat mengerti keterangan Mahisa Bungalan yang juga masih muda. Tetapi seorang prajurit yang lebih tua menggamitnya sambil berbisik, jangan diseret oleh perasaan yang keliru. Dengarlah pendapat Mahisa Bungalan. Ia adalah orang yang justru menjadi sasaran kedunguan anak gila itu. Tetapi ia tetap dapat menguasai perasaan dan tingkah lakunya. Prajurit muda itu menarik nafas dalam-dalam, seakan-akan ingin mengendapkan kembali perasaannya yang sudah bergejolak sampai ke kepala. Dalam pada itu, Mahisa Bungalan melangkah mendekati murid Empu Purung itu sambil berkata, cobalah mengerti apa yang telah terjadi. Jika aku mencegah kawanku menghukummu, bukan karena aku takut akan akibatnya. Setiap prajurit tidak akan gentar menghadapi apapun juga. Tetapi kami pun sadar bahwa yang kami lakukan adalah suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang pulanglah. Dan jangan mencoba lagi, agar kau tidak terperosok ke dalam kesulitan. Aku tahu, kau tentu seorang anak muda yang baru mendapat latihan-latihan olah kanuragan. Barangkali kau baru menerima sejenis ilmu yang kau anggap mumpuni. Tetapi kau harus sadari, tidak ada ilmu yang tidak terkalahkan. Aku sekarang tidak dapat kau kalahkan. Tetapi tentu ada orang yang dapat mengalahkan aku. Dan barangkali orang-orang itu justru pada suatu saat kau kalahkan. Murid Empu Purung yang masih membawa senjata itu memandang wajah Mahisa Bungalan dengan sorot mata yang membara. Dan karena sorot mata itulah Mahisa Bungalan merasa prihatin. Anak muda itu ternyata sama sekali tidak mau mengakui kesalahan yang telah dilakukannya. Meskipun ia kemudian hanya berdiri mematung, namun nampak pada matanya, bahwa ia menyimpan dendam yang membara di dalam hati. Kisanak, berkata Mahisa Bungalan, mungkin saat ini kau masih dibakar oleh kemarahan.
Tetapi aku harap kau cukup dewasa menanggapi keadaan. Kaulah yang telah mulai membuat persoalan. Aku tahu, tentu bukannya tanpa maksud. Tetapi kau dapat menilai, apakah hasil dari tingkahmu yang aneh itu? Anak muda itu tidak menyahut. Tetapi senjatanya masih tetap tergenggam. Serahkan senjata itu, desis Mahisa Bungalan. Meskipun aku tahu bahwa kau masih menyimpan senjata serupa di rumahmu. Bahkan mungkin tidak hanya satu. Dan bahkan mungkin kau juga menyimpan pedang, tombak dan senjata-senjata yang lain. Wajah anak itu menjadi semakin membara. Serahkan Kisanak. Itu adalah suatu pertanda bahwa kau mengakui kesalahanmu. Anak muda itu masih tetap berdiri dengan tegang. Tetapi dengan tenang Mahisa Bungalan melangkah semakin dekat. Prajurit-prajurit Singasari yang menyaksikan menjadi tegang pula. Bagaimanapun juga anak muda itu masih tetap bersenjata. Jangan mempersulit diri sendiri, berkata Mahisa Bungalan. Sejenak anak muda itu memandang Mahisa Bungalan dengan tatapan mata penuh dendam. Namun tiba-tiba saja ia meloncat maju dengan garangnya. Dengan sisa tenaganya ia menusuk lambung Mahisa Bungalan dengan senjatanya. Yang menyaksikan serangan itu terkejut bukan buatan. Para prajurit itu pun serentak telah bergeser maju. Mereka telah siap melakukan apa saja menghadapi segenap kemungkinan. Tetapi, yang mereka lihat kemudian adalah, bahwa Mahisa Bungalan telah menangkap pergelangan tangan anak muda itu. Dengan satu pukulan sisi telapak tangannya, maka pisau belati di tangan anak muda itu telah terlepas. Ternyata bahwa genggaman tangan Mahisa Bungalan bagaikan himpitan besi baja di pergelangan tangan anak muda itu. Sambil menyeringai ia pun menggeliat menahan kesakitan. Ambil pisau itu, geram Mahisa Bungalan yang masih mencoba menahan kemarahan yang hampir tidak terbendung. Ambil, bentaknya. Dan serahkan kepadaku. Aku minta kau menyerahkan senjata itu. Para prajurit menjadi semakin tidak mengerti tingkah laku Mahisa Bungalan. Mereka melihat Mahisa Bungalan justru melepaskan anak muda itu. Ambil pisau itu dan serahkan kepadaku, wajah Mahisa Bungalan pun menjadi merah. Muda itu. Sambil menyeringai ia pun menggeliat menahan kesakitan. Ketika anak muda itu masih belum beranjak dari tempatnya, tiba-tiba saja tangan Mahisa Bungalan terayun di wajahnya. Terdengar anak muda itu berdesah ketika ia terdorong selangkah surut, dan bahkan kemudian jatuh terlentang di tanah. Ketika tangannya mengusap mulutnya, maka ia melihat warna merah di jari-jarinya. Cepat bangkit dan ambil pisau itu, perintah Mahisa Bungalan semakin keras. Tiba-tiba wajah anak muda itu menjadi pucat. Mulutnya terasa betapa sakitnya. Sedangkan darah mengalir semakin deras. Sebuah giginya telah patah dan justru telah tertelan. Ketika Mahisa Bungalan melangkah maju, maka dengan tergesa-gesa anak muda itu bangkit, betapapun tubuhnya merasa sakit. Dengan tergesa-gesa pula ia memungut pisau belatinya yang terjatuh. Serahkan kepadaku. Atau kau ingin aku benar-benar membunuhmu, geram Mahisa Bungalan. Anak muda itu ragu-ragu. Tetapi ia tidak mendapat kesempatan untuk berpikir lebih lama. Ketika Mahisa Bungalan bergerak setapak, maka ia pun dengan serta-merta mengacungkan pisaunya. Seharusnya kau tidak gila, geram Mahisa Bungalan, aku dapat kehabisan kesabaran dan membuat wajahmu berubah. Pegang pisau itu pada tajamnya, dan ulurkan tangkainya. Anak muda murid Empu Purung itu tidak berani membantah. Ia pun kemudian memegangi pisaunya pada tajamnya dan mengulurkan tangkaiannya kepada Mahisa Bungalan. Jadilah pertanda bahwa kau sudah mengakui kesalahan dan kekalahanmu. Jika kau mengulangi tingkah lakumu yang gila itu, maka aku atau prajurit Singasari yang lain, akan mengambil sikap yang barangkali lebih tidak menyenangkan lagi bagimu, berkata Mahisa Bungalan. Untuk kali ini prajurit-prajurit Singasari masih dapat menahan diri. Murid Empu Purung itu tidak menjawab, sekarang pergilah, geram Mahisa Bungalan. Anak muda itu melangkah surut. Dengan tegang ia masih tetap memandang Mahisa Bungalan yang kemudian membentaknya, pergi cepat. Anak muda itu pun kemudian dengan tergesa-gesa meninggalkan Mahisa Bungalan. Sekali-kali ia masih berpaling dengan cemas. Rasa-rasanya Mahisa Bungalan itu menyusulnya dan menghantam punggungnya sampai patah. Tetapi Mahisa Bungalan tidak beranjak dari tempatnya. Dibiarkannya anak itu pergi meninggalkannya dan kemudian meninggalkan tempat itu. Beberapa orang kawannya memandanginya dari kejauhan.
Ternyata prajurit Singasari itu tidak beramai-ramai memukulinya. Bahkan Mahisa Bungalan telah mencegahnya ketika ada seorang prajurit muda yang hampir kehilangan kesabarannya, namun dalam pada itu, anak-anak muda, murid Empu Purung itu dapat melihat bahwa kawannya yang paling mereka banggakan itu sama sekali tidak berarti apa-apa bagi prajurit Singasari. Dengan mudah prajurit itu dapat mengalahkannya, bahwa dengan hampir tidak menitikkan keringat sama sekali, prajurit Singasari itu berhasil menguasainya mutlak. Tetapi kawan-kawan anak muda yang gagal memancing persoalan dengan prajurit-prajurit Singasari itu tidak segera mendapatkannya. Mereka melingkar dan menunggu di balik padukuhan kecil di seberang bulak sempit. Namun sementara itu, semuanya yang telah terjadi, ternyata tidak terlepas dari pengamatan petugas Sandi Singasari. Dari kejauhan seorang petugas Sandi telah melihat apa yang terjadi. Karena itulah, maka ia pun selalu mengawasi anak muda yang kemudian dengan tergesa-gesa pergi meninggalkan Mahisa Bungalan itu. Dari kejauhan pula, petugas Sandi itu dapat melihat bahwa di balik padukuhan kecil, beberapa anak muda yang lain telah menemuinya. Meskipun petugas Sandi itu tidak mendengar, tetapi ia dapat memperhitungkan bahwa anak muda itu sedang menceritakan apa yang telah dialaminya. Ketika anak-anak muda itu melanjutkan perjalanan, maka petugas Sandi itu tidak melepaskannya. Ia mengikutinya terus dan melihat anak-anak muda itu ternyata menuju ke padepokan Empu Purung. Tidak banyak kesimpulan yang dapat diambil oleh petugas Sandi itu kecuali dengan demikian ia mengetahui bahwa anak-anak muda itu memang berasal dari padepokan Empu Purung yang tidak terlalu jauh letaknya dari barak para prajurit Singasari. Dalam pada itu, peristiwa itu pun telah didengar pula oleh Empu Purung. Sebenarnya ia tidak berkeberatan dengan cara yang diambil oleh muridnya. Tetapi kegagalan itu telah membuatnya menjadi prihatin. "Jadi kau berhasil memancing perkelahian?" bertanya Empu Purung. Anak itu pergi meninggalkannya dan kemudian meninggalkan tempat itu. "Ya Empu. Aku telah berkelahi atas namaku sendiri. Maksudku, aku ingin memancing kemarahan para prajurit itu sehingga mereka akan memukuli aku beramai-ramai. Itu akan dapat aku jadikan alasan untuk menyerang barak itu tanpa membawa nama padepokan ini, karena yang terjadi adalah sekedar benturan antara anak-anak muda. Tetapi ternyata bahwa prajurit Singasari itu telah kepanjingan hantu. Jangankan beberapa orang, sedangkan sebuah pukulan telah membuat aku hampir pingsan." Empu Purung mengangguk-angguk. Yang telah terjadi dapat dibuatnya ukuran, bahwa yang telah mereka capai sama sekali belum berarti apa-apa bagi prajurit-prajurit Singasari. "Meskipun jumlah kami jauh lebih banyak, tetapi kami tidak dapat berbuat apa-apa jika kemampuan kami masih saja terbatas seperti ini," berkata Empu Purung kemudian. "Ya Empu. Mereka bagaikan mendapat kekuatan dari iblis," jawab anak muda yang mulutnya berdarah itu. "Baiklah," berkata Empu Purung. "Yang kalian dapatkan daripadaku memang baru sedikit. Tetapi aku tidak cemas. Masih ada waktu bagi kalian untuk melatih diri lebih baik dan tekun, sambil menunggu keterangan dari Empu Baladatu. Jangan takut. Jika dengan kekuatan wadah kita tidak mampu melawan, maka aku akan membuat mereka menjadi gila, karena sebenarnya aku sendiri akan dapat membuat mereka tidak berdaya." Murid-muridnya mengangguk-angguk. Bagi mereka Empu Purung adalah orang yang luar biasa, yang mampu meruntuhkan gunung dan mengeringkan lautan. Itulah sebabnya, maka murid-muridnya pun segera melupakan apa yang telah terjadi. Anak muda yang tidak berdaya menghadapi Mahisa Bungalan itu pun kemudian sambil mengangkat dadanya berkata di dalam hati, "Pada suatu saat aku akan datang lagi. Dengan sebuah sentuhan jari telunjukku, kau akan menjadi debu." Sejak saat itu, maka murid-murid Empu Purung itu pun dengan tekun mulai memperdalam ilmunya. Meskipun ilmu kanuragan Empu Purung sama sekali tidak mengajari mereka dengan ilmunya yang dahsyat. Tidak mengajari mereka bagaimana caranya meruntuhkan gunung dan mengeringkan lautan dengan sentuhan jari. Meskipun demikian, mereka telah menjadi bangga dengan kemajuan yang mereka capai dalam olah kanuragan. Bahkan bukan saja anak-anak muda murid Empu Purung itulah yang harus meningkatkan ilmunya. Tetapi setiap orang laki-laki yang berada di bawah pengaruhnya Empu Purung pun telah dengan tekun berusaha menambah ilmunya, karena mereka pun mendengar bahwa prajurit-prajurit Singasari memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Namun setiap kali murid-murid Empu Purung selalu memperingatkan, agar mereka tidak menjadi cemas. Empu Purung mempunyai kemampuan yang tidak terbatas.
Jika kita tidak mampu melawan mereka, maka Empu Purung akan menggiring mereka dengan ilmunya ke lembah. Kemudian tebing di menyebelah pun akan runtuh menimbun tubuh mereka, sehingga mereka akan menjadi lumat karenanya. Orang-orang yang berada di bawah pengaruh Empu Purung, itu menjadi gembira. Mereka berharap bahwa hal itu akan segera terjadi pada itu, para petugas sandi dari Singasari yang berhasil melihat dan mengikuti anak-anak muda murid Empu Purung itu pun mengikuti setiap perkembangan dengan saksama. Mereka selalu mengawasi latihan-latihan yang diadakan setiap saat. Di padepokan Empu Purung, di banjar-banjar padukuhan dan hampir di setiap rumah. Perkembangan mereka mulai mencapai suatu tingkat yang berbahaya kilurah, berkata petugas sandi itu kepada pemimpin prajurit Singasari. Pemimpin prajurit Singasari itu mengangguk-angguk. Beberapa orang terpenting dari pasukannya segera dipanggilnya untuk berbicara. Termasuk Mahisa Bungalan. Perkembangan yang serupa terjadi di beberapa tempat, berkata Mahisa Bungalan, kita harus memperhatikan perkembangan itu secara menyeluruh. Ya, sahut pemimpin prajurit Singasari itu, kita tidak dapat bertindak sendiri. Apakah kita menunggu mereka berkembang semakin luas, bertanya seseorang. Biasa. Yang mampu meruntuhkan gunung dan mengeringkan lautan. Semua masalah harus kita perhatikan, berkata pemimpin prajurit itu, jika kita tergesa-gesa bertindak di satu tempat, maka hal itu akan merupakan peringatan bagi tempat lain yang menghadapi persoalan serupa. Tetapi ada persoalan lain di sini, sahut Mahisa Bungalan, jika keadaan memang memaksa, kita dapat mengembangkan persoalan yang membatasi lingkungan yang kecil ini. Maksudmu? Persoalan di antara kita. Tegasnya, aku dan anak-anak muda yang telah dengan sengaja memancing persoalan. Jika perlu hal itu dapat dikembangkan sebagai alasan kita untuk bertindak tanpa menyentuh persoalan yang sebenarnya dari tugas kita di sini. Pemimpin prajurit itu mencoba melihat kemungkinan yang dikatakan oleh Mahisa Bungalan. Baginya, cara itu nampaknya memang akan lebih mempersempit persoalan. Seakan-akan yang terjadi bukannya karena kecurigaan prajurit Singasari terhadap semakin majunya ilmu orang-orang di padepokan Empu Purung itu. Meskipun demikian, pemimpin prajurit Singasari itu masih tetap berhati-hati. Karena itu maka katanya, kita harus membuat pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Tetapi baiklah. Hal ini akan aku perhatikan. Barangkali akan merupakan pemecahan yang paling mungkin kita lakukan. Dengan demikian, maka prajurit-prajurit Singasari itu masih harus menahan diri. Mereka masih harus tinggal di barak dengan cara yang serupa. Namun di balik bukit, sekelompok prajurit yang lain tinggal dalam satu perkemahan yang menjemukan. Tetapi karena mereka membagi waktu sebaik-baiknya, maka kejemuan itu pun sebagian dapat diatasi. Sementara pihak Singasari dan mereka yang berada di bawah pengaruh Empu Baladatu sedang berada dalam satu lingkaran kecurigaan, maka Linggapati di Mahibit merasa bahwa usahanya telah berhasil. Dengan demikian maka ia tinggal menunggu benturan kekuatan yang akan segera terjadi. Jika kedua belah pihak telah menjadi parah, maka Linggapati akan tampil dan berdiri di atas keduanya. Baladatu akan hancur oleh prajurit-prajurit Singasari. Dan prajurit-prajurit Singasari yang menjadi lemah itu akan aku hancurkan pula bersama para aku yang telah bersedia berdiri di barisanku, berkata Linggapati kepada dirinya sendiri dengan penuh kebanggaan. Namun dalam pada itu, Singasari tidak lengah menghadapi perkembangan keadaan. Meskipun nampaknya para prajurit dan petugas menurut penglihatan Linggapati hanyalah ditujukan kepada para pengikut Empu Baladatu, namun karena Mahibit pernah terlibat dalam hubungan yang erat dengan Empu Baladatu, khususnya saat mereka menyerang padepokan Empu Sanggadaru, maka kecurigaan Singasari terhadap Linggapati tidak segera pudar. Perlahan-lahan namun dengan penuh ketekunan, akhirnya para petugas sandi berhasil menemukan jejak Linggapati di Mahibit. Karena bagaimanapun juga, Linggapati tidak dapat berdiam diri. Ia pun selalu berusaha dapat mengikuti perkembangan di padepokan-padepokan yang disangkanya telah jatuh ke dalam pengaruh Empu Baladatu. Sambil tersenyum Linggapati atau orang-orang kepercayaannya menyaksikan barak-barak yang dibuat oleh prajurit Singasari di beberapa tempat yang dianggapnya perlu. Benturan itu tidak akan dapat dihindari lagi, desis Linggapati. Namun di luar dugaan, maka kegiatan penyelidikannya itu setelah tertangkap oleh jaringan petugas sandi dari Singasari. Orang-orang Mahibit pun berkeliaran terutama di daerah timur, para petugas sandi itu melaporkan.
Dengan demikian, maka para perwira tertinggi di Singasari telah berusaha memecahkan keadaan secara keseluruhan. Mereka telah mengambil kesimpulan bahwa laporan yang pernah mereka terima tentang kegiatan Empu Baladatu justru datangnya dari Mahibit. Orang-orang di Mahibit ingin melihat pasukan Singasari berbenturan melawan orang-orang yang terpengaruh oleh Empu Baladatu. Karena itulah, maka Singasari pun kemudian dengan hati-hati berusaha untuk menguasai persoalannya dalam keseluruhan. Kita tidak boleh tergesa-gesa, berkata Mahisa Agni, yang meskipun sudah menjadi semakin tua, tetapi ia masih tetap seorang yang berpengaruh di kalangan keprajuritan di Singasari. Dan ternyata kemudian, bahwa perintah yang keluar dari para perwira prajurit pun berbunyi senada dengan pendapat Mahisa Agni, meskipun beberapa orang perwira muda kadang-kadang merasa terlalu lamban. Kita menunggu setelah mereka menjadi kuat dan menyerang kita lebih dahulu, berkata seorang perwira muda. Siapakah yang menjadi kuat? Empu Baladatu atau Linggapati? Kedua-duanya. Jawab kawannya. Tetapi bagaimana akibatnya jika kita dengan tergesa-gesa bertindak atas salah satu pihak? Kekuatan kita akan berkurang, sementara kekuatan Linggapati masih tetap utuh. Itu akan lebih baik. Kita bertempur melawan kekuatan terbagi. Kita hancurkan dahulu Empu Baladatu. Baru kemudian Linggapati. Tetapi jika harus menghadapi mereka bersama-sama, apalagi setelah mereka menjadi kuat, maka tugas kita akan terasa berat sekali. Tetapi itu lebih baik kita lakukan dengan beradu dada. Setelah semuanya jelas, kita akan menghadapinya. Tetapi dalam keadaan seperti sekarang ini, kekuatan Linggapati masih tersembunyi. Jika kekuatan yang tidak kita ketahui itu ternyata cukup besar dan menghantam kita dari punggung, maka kita akan mengalami kesulitan pula. Perwira muda itu mencoba untuk mengerti. Tetapi darah kemudaannya banyak berpengaruh atas segala pertimbangannya. Meskipun demikian, ia tidak menjawab lagi. Ia tahu bahwa hal itu tidak akan dapat diperdebatkan. Jika para pemimpin tertinggi Singasari memerintahkan untuk bertahan pada keadaan seperti yang sedang berjalan, maka itu adalah keputusan yang tidak dapat dirubah-rubahnya menurut selera masing-masing. Karena itulah, maka para prajurit Singasari terpaksa tetap berada di tempatnya, meskipun kadang-kadang terasa sangat menjemukan. Namun sementara itu, para petugas sandi sajalah yang bekerja dengan tidak mengenal waktu. Namun dalam pada itu, di luar dugaan Linggapati, sebenarnya lah prajurit-prajurit Singasari telah membuat beberapa pemusatan prajurit untuk menghadapinya. Beberapa orang aku yang mencurigakan tidak luput dari pengamatan Singasari. Karena Singasari telah menangkap jaringan hubungan para aku itu dengan Linggapati. Tugas kita memang berat, berkata para perwira. Di satu pihak kita harus mengamati setiap padepokan yang diduga mempunyai sangkut paut dengan Empu Baladatu. Peningkatan yang menyolok dalam olah kanuragan merupakan pertanda yang dapat dijadikan pegangan sementara. Namun dalam pada itu, juga kegiatan para aku yang dalam pengamatan para petugas sandi mengadakan hubungan dengan Linggapati. Jangan sandarkan pada kekuatan para prajurit semata-semata, berkata para perwira yang sudah berpengalaman. Hadapi kegiatan di padepokan itu dengan kegiatan serupa di padukuhan sekitarnya. Demikian juga kegiatan oleh kanuragan di beberapa daerah yang langsung dilakukan oleh para aku. Ternyata bahwa perintah itu mendapat sambutan yang baik dari para pemimpin kelompok di tempat-tempat yang terpencar. Mereka berusaha untuk membuat hubungan dengan para buyut di padukuhan-padukuhan di sekitarnya. Kami menawarkan tenaga kami yang seakan-akan sia-sia saja, berkata seorang prajurit yang seolah-olah sekedar ingin menghapuskan kejemuan. Buyut padukuhan di sebelah padepokan yang meningkatkan kegiatannya, semula sama sekali tidak bercuriga. Jika ada orang-orang dari padukuhan-padukuhan yang termasuk wilayahnya, ikut serta dalam latihan-latihan di padepokan itu, Ki Buyut pun tidak menaruh prasangka apa-apa. Menurut pengertiannya, di padepokan-padepokan memang sering diadakan peningkatan ilmu, yang kasar dan yang halus. Bahkan sebelumnya ada beberapa orang buyut yang justru merasa berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada beberapa orang dari padukuhannya untuk ikut serta mendapatkan ilmu kanuragan. Namun pengaruh padepokan yang semakin meluas, kadang-kadang memang menjadi persoalan bagi Ki Buyut. Orang-orang yang berada di bawah pengaruh salah seorang pemimpin padepokan, seharusnya hanyalah dalam tataran ilmu kanuragan maupun kajiwan. Tetapi dasar-dasar pemerintahan bagi padukuhan mereka akan tetap berlaku seperti seharusnya di bawah pimpinan seorang buyut.
Tetapi kadang-kadang orang-orang yang telah memiliki kemampuan dan ilmu kanuragan, tidak lagi mau tunduk kepada Ki Buyut di padukuhannya. Ia lebih dekat dengan pemimpin padepokannya. Demikian pula padukuhan Alas Pandan yang berada di bawah bayangan pengaruh Empu Purung. Ki Buyut kadang-kadang merasa bahwa pengaruhnya sudah jauh terdesak dari pengaruh Empu Purung dengan cantrik-cantriknya. Anak-anak muda dari padukuhan-padukuhan yang, termasuk wilayah Ki Buyut mulai mengabaikan peraturan-peraturan seharusnya berlaku. Mereka lebih senang menurut perintah Empu Purung daripada Ki Buyut meskipun dalam tata kehidupan di padukuhannya. Karena itulah ketika Mahisa Bungalan dengan diam-diam datang kepada Ki Buyut bersama seorang perwira prajurit Singasari dalam pakaian orang kebanyakan sehingga tidak mudah diketahui, Ki Buyut telah menyampaikan semuanya yang dirasakannya janggal. "Apakah prajurit Singasari dapat membantu aku?" bertanya Ki Buyut. Mahisa Bungalan dan perwira muda itu mengangguk-angguk. Dengan hati-hati Mahisa Bungalan berkata, "Apakah masih ada beberapa orang anak-anak muda yang tidak berada di bawah pengaruh Empu Purung? Aku kira masih ada Kisanak. Tetapi pada umumnya mereka adalah anak-anak muda yang tidak mengenal apapun selain langkah ke sawah dan ladang. Dalam pergaulan sehari-hari mereka sama sekali tidak memiliki wibawa apapun juga jika berhadapan dengan anak-anak muda yang sudah mempelajari ilmu kanuragan di padepokan Empu Purung." "Apakah di antara anak-anak muda itu pernah timbul perselisihan?" bertanya Mahisa Bungalan. "Hampir tidak pernah. Anak-anak muda yang tidak memiliki ilmu kanuragan itu tidak berani membantah apapun yang dikatakan dan kehendaki oleh mereka yang sering berada di padepokan. Bahkan mengenai urutan mempergunakan air dari parit yang kurang mencukupi itu pun, anak-anak muda yang merasa dirinya memiliki ilmu kanuragan itu, berbuat sekehendak hati mereka. Itulah sebabnya kadang-kadang tanaman di satu kotak sawah menjadi layu, sedangkan di sebelahnya nampak subur dan hijau. Apakah Ki Buyut pernah berbuat sesuatu?" "Aku pernah mengumpulkan mereka. Tetapi anak-anak muda yang berada di bawah pengaruh Empu Purung itu merasa diri mereka terlalu kuat. Mereka merasa satu dengan anak-anak muda dari padukuhan yang lain, di luar kekuasaanku. Tetapi buyut dari daerah itu pun merasa berprihatin seperti aku pula." Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Lalu katanya, "Ki Buyut, kami adalah prajurit Singasari yang mendapat tugas di daerah ini. Selama ini kami hanya duduk-duduk, makan dan hidup dalam suasana yang menjemukan." Perwira muda di sebelah Mahisa Bungalan itu bergeser. Tetapi ketika ia akan mengucapkan sesuatu, Mahisa Bungalan telah menggamitnya, sehingga perwira muda itu mengerutkan keningnya dan mengurungkan kata-kata yang sudah hampir meloncat dari mulutnya. "Karena itu Ki Buyut," berkata Mahisa Bungalan, "kami ingin melepaskan kejemuan kami dengan kerja yang barangkali berguna bagi padukuhan ini." "Maksud Kisanak? Bagaimana jika kami membantu anak-anak muda itu di dalam kerja dan kehidupan mereka sehari-hari?" Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Itu memang dapat memberikan imbangan atas sikap anak-anak muda yang merasa dirinya kuat dalam olah kanuragan itu. Tetapi peristiwa itu hanyalah peristiwa sesaat. Jika kalian ditarik dari daerah ini, maka yang tinggal adalah dendam. Dendam dari anak-anak yang berada di bawah pengaruh Empu Purung itu terhadap anak-anak muda yang selama ini bekerja bersama kalian." Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Tetapi katanya kemudian, "Meskipun demikian Ki Buyut, tetapi sudah barang tentu Ki Buyut tidak akan dapat membiarkan kepincangan ini terjadi untuk seterusnya." "Ya. Namun jika mungkin aku ingin mendapatkan pemecahan yang lestari. Bukan sekedar penyelesaian sementara, tetapi yang justru akan menimbulkan kesulitan di kemudian hari." Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Ki Buyut ternyata memang persoalan itu dalam keseluruhan dan bagi masa depan yang panjang. Sebenarnya lah menurut penilaian Mahisa Bungalan, Ki Buyut adalah orang yang memiliki kemampuan berpikir. Tetapi ia tidak sempat melakukannya. Karena itu, maka menurut perhitungan Mahisa Bungalan, Ki Buyut akan dapat diajaknya bekerja bersama untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh anak-anak muda yang justru sejalan dengan rencananya. Dengan sungguh-sungguh Mahisa Bungalan pun kemudian bertanya kepada Ki Buyut. "Ki Buyut, apakah jumlah anak-anak muda yang berada di bawah pengaruh Empu Purung itu cukup banyak?" "Ya Kisanak. Mungkin lebih banyak dari mereka yang tidak berada di bawah pengaruhnya. Pada umumnya anak-anak muda senang dengan kebanggaan jasmaniah.
Di padepokan Empu Purung mereka mendapat latihan-latihan olah kanuragan. Apakah Ki Buyut mengetahui, apakah maksud Empu Purung memberikan latihan-latihan itu? Ki Buyut menggelengkan kepalanya. Katanya, menurut pendengaranku mereka tidak mendapat tugas apa-apa dari Empu Purung. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa tentu hanya orang-orang terpenting sajalah yang mengetahui maksud sebenarnya dari Empu Purung. Seperti yang pernah didengar oleh petugas Sandi Singasari, bahwa sikap Empu Purung dan beberapa padepokan yang tersebar lainnya, berada di bawah pengaruh Empu Baladatu. Namun dengan demikian Mahisa Bungalan telah mendapat sedikit gambaran tentang kehidupan anak-anak muda di padukuhan-padukuhan yang berada di sekitar padepokan Empu Purung, sehingga dengan beberapa orang pemimpin prajurit Singasari ia akan dapat menentukan sikap yang sebaik-baiknya. Ketika Mahisa Bungalan dan perwira muda itu meninggalkan rumah Ki Buyut, barulah perwira itu bertanya. Kenapa tidak diberitahukan sama sekali maksud kedatangan kita ke tempat ini dan barangkali kita dapat memberikan sekedar petunjuk dalam olah kanuragan kepada anak-anak muda itu? Kita belum tahu pasti sikap Ki Buyut yang sebenarnya, berkata Mahisa Bungalan. Namun setelah di saat lain Mahisa Bungalan bertemu dan berbicara lagi dengan Ki Buyut, maka yakinlah ia bahwa Ki Buyut sendiri sama sekali tidak berdiri di pihak Empu Purung meskipun ia tidak berani menentang sikapnya. Ia adalah manusia yang luar biasa. Ia dapat mengeringkan lautan dan menggugurkan gunung dengan jari telunjuknya, berkata Ki Buyut. Dan ia dapat membuat seseorang menjadi gila dan lumpuh tanpa menyentuhnya. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Bagi orang di padukuhan-padukuhan kecil yang terpisah, kelebihan yang mereka lihat pada Empu Purung telah cukup untuk membangkitkan dongeng-dongeng yang dapat mencengkam mereka ke dalam pengaruhnya. Baiklah Ki Buyut, berkata Mahisa Bungalan. Aku akan berusaha untuk berbuat sesuatu yang akan dapat berarti bagi padukuhan ini. Apa yang akan Kisanak lakukan? Empu Baladatu atau Linggapati? Mahisa Bungalan masih ragu-ragu. Tetapi kemudian ia pun berkata, aku akan memberikan dasar olah kanuragan pula kepada anak-anak muda yang tidak bersedia menempatkan dirinya di bawah pengaruh Empu Purung. Oh, tiba-tiba saja Ki Buyut menggeleng. Jadi dengan demikian Kisanak akan mengadu anak-anak muda kami agar saling berkelahi di antara mereka? Jika mereka masing-masing memiliki ilmu kanuragan, maka kedua belah pihak akan mempunyai kekuatan untuk saling mempertahankan diri dan sikap. Yang akan terjadi kemudian adalah perkelahian yang tidak ada henti-hentinya di padukuhan ini. Apakah dengan demikian keadaan padukuhan ini akan bertambah baik? Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, Ki Buyut, imbangan kekuatan memang dapat menimbulkan bencana. Mungkin akan terjadi benturan kekuatan di antara mereka. Tetapi tanpa imbangan kekuatan, yang terjadi adalah penindasan semata-mata. Akan lebih baik jika kita dapat menilai sikap dan tingkah laku mereka yang mungkin akan dapat memiliki imbangan kekuatan. Jika mereka yang mengerti arti yang sebenarnya dari tugas kemanusiaan memiliki kekuatan yang lebih besar, maka akan segera terjadi ketenangan di dalam padukuhan ini. Tetapi jika sebaliknya, maka dendam akan bertambah, dan kesulitan pun akan menjadi-jadi. Selama kami berada di sini, kami akan selalu mengawasi perkembangan keadaan. Kami akan berusaha sehingga kekuatan itu sedikitnya akan berimbang. Biarlah para prajurit yang jemu untuk sekedar duduk-duduk dan makan sambil bergurau itu mendapat tugas yang lebih menarik. Membimbing anak-anak muda itu untuk berlatih dalam olah kanuragan. Tentu para prajurit tidak akan kalah dari para cantrik di padepokan Empu Purung. Tetapi ada 1-2 orang anak muda yang langsung berada di bawah asuhan Empu Purung sendiri. Mereka tentu memiliki ilmu yang tidak terkalahkan. Bahkan mungkin berada di atas kemampuan prajurit-prajurit Singasari sendiri, berkata Ki Buyut. Tetapi Mahisa Bungalan menggeleng, katanya. Tidak Ki Buyut. Bahkan Empu Purung tidak akan dapat mengalahkan pemimpin kami yang bertugas di sini. Jika Empu Purung merasa mampu mengalahkan, ia tentu sudah berbuat sesuatu. Karena pemimpin kami pun dapat mengeringkan lautan dan menggugurkan gunung, bukan saja dengan jarinya, tetapi hanya dengan tatapan matanya. Ki Buyut tampak ragu-ragu. Namun kemudian ia menarik nafas sambil berkata, terserah kepada kebijaksanaan Kisanak. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Dengan susah payah ia sudah berhasil meyakinkan Ki Buyut bahwa dengan memberikan imbangan kekuatan, maka anak-anak muda yang telah menyadap ilmu di padepokan Empu Purung
apakah dengan langsung atau lewat cantrik-cantriknya, akan terpaksa mempertimbangkan tingkah lakunya di padepokannya. Ki Buyut, berkata Mahisa Bungalan kemudian. Baiklah, aku akan segera mulai. Pembicaraan ini dapat aku anggap sebagai izin yang telah Ki Buyut berikan. Aku akan mengatur saat-saat yang paling tepat dan menghubungi orang-orang yang mungkin bersedia. Untuk itu, di saat-saat mendatang, mungkin aku akan sering bertemu dengan Ki Buyut. Dan aku akan terlibat dalam kesulitan dengan Empu Purung, desis Ki Buyut. Dengan diam-diam seperti yang selalu aku lakukan. Tidak ada orang yang mengetahui bahwa Ki Buyut telah berhubungan dengan prajurit-prajurit Singasari. Semuanya terserah kepada Kisanak. Tetapi aku mohon, bahwa yang akan terjadi adalah ketenangan dan ketentraman. Bukan sebaliknya. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Ia menyanggupi pesan itu. Katanya, aku akan berusaha sebaik-baiknya. Ternyata bahwa sikap Ki Buyut itu merupakan sikap kebanyakan tetua padukuhan yang dihubungi oleh prajurit-prajurit Singasari di beberapa tempat. Pada umumnya mereka segan terlibat dalam kesulitan melawan kekuatan yang seakan-akan telah tersusun di daerah-daerah terpencil yang pengaruhnya sampai ke padukuhan-padukuhan mereka. Di Alas Pandan, Mahisa Bungalan mulai dengan usahanya untuk menghubungi anak-anak muda yang tidak terlibat dalam kegiatan Empu Purung. Apakah mereka dianggap kurang memenuhi syarat, atau dianggap terlampau malas dan lemah, atau dengan alasan apapun juga, namun yang ternyata kemudian telah tersisih dari kawan-kawannya yang ikut serta dalam latihan-latihan olah kanuragan. Ternyata jumlah mereka masih cukup, berkata Mahisa Bungalan. Tetapi sulit untuk memancing keberanian mereka. Kita akan melindungi mereka dengan panji-panji kebesaran prajurit Singasari, desis Mahisa Bungalan. Jika mereka menentang rencana kita, maka mereka akan berhadapan dengan prajurit Singasari. Sementara itu, usaha untuk menempa mereka dapat dilakukan dengan terbuka. Kita sudah mulai menantang Empu Purung, berkata salah seorang perwira. Aku kira Empu Purung tidak akan bertindak sendiri sebelum mendapat perintah dari Empu Baladatu. Para prajurit Singasari itu pun sependapat bahwa mereka akan melakukannya tanpa bersembunyi lagi. Mereka mempunyai perhitungan tersendiri tentang Empu Purung. Bahkan seandainya Empu Purung langsung bertindak atas namanya sendiri, maka prajurit Singasari pun telah siap melawannya. Di hari-hari berikutnya, maka prajurit Singasari pun mulai memasuki padukuhan-padukuhan kecil di daerah pengaruh Empu Purung. Meskipun demikian, mereka tidak dapat berbuat dengan tergesa-gesa karena kebanyakan anak-anak muda justru menjadi cemas melihat sikap mereka. Dengan cara yang paling lunak, maka prajurit-prajurit Singasari itu pun mulai memperkenalkan diri kepada anak-anak muda yang menurut petunjuk Ki Buyut tidak termasuk anak-anak muda yang melibatkan diri dalam penyadapan ilmu di padepokan Empu Purung, meskipun Ki Buyut sendiri masih belum bersedia melawannya dengan terbuka, sehingga dengan demikian, maka hubungan dengan Ki Buyut masih tetap dilakukan dengan diam-diam. 1-2 orang di antara mereka berhasil dihubungi. Mahisa Bungalan yang masuk ke padukuhan kecil itu, dapat bertemu dengan seorang anak muda yang bertubuh kurus dan lemah. Namun menurut penglihatan Mahisa Bungalan, tatapan mata anak itu membayangkan betapa kuat hatinya dan betapa teguh keyakinannya. Siapa namamu? Bertanya Mahisa Bungalan. Padon, jawab anak muda itu. Kau tidak ikut dalam latihan-latihan di padepokan Empu Purung itu, Padon? Bertanya Mahisa Bungalan. Aku tidak ikut diminta. Mungkin karena aku sakit-sakitan saja selama ini. Dan kau menyesal? Orang akan mengalaminya. Padon termangu-mangu sejenak. Namun sambil tersenyum Mahisa Bungalan berkata, seharusnya kau mengucap syukur. Tetapi aku mengalami banyak kesulitan dari kawan-kawanku itu. Mereka merampas air yang seharusnya mengairi sawahku. Mereka merampas padang rumput daerah penggembalaan ternakku dan masih banyak lagi yang dilakukan justru karena mereka sama sekali tidak takut mengalami akibat apapun dari perbuatannya. Dan kau terima nasib itu sampai di hari tuamu. Juga anak-anakmu dan cucu-cucumu. Padon mengerutkan keningnya. Pertanyaan itu seolah-olah telah menggugah pertanyaan serupa di dalam hatinya yang paling dalam. Ya, apakah demikian? Pikirkan Padon. Nasib masa depanmu dan masa depan keluargamu akan selalu terancam. Lalu apa yang dapat aku kerjakan? Kau masih sakit-sakitan? Sekedar kekuatan Singasari? Ya. Aku memang sakit-sakitan.
Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Anak-anak yang tidak ikut serta berlatih ilmu kanuragan di Padepokan Empu Purung adalah anak-anak muda yang sakit-sakitan atau yang dianggap pengecut. Kau sudah berusaha mengobati sakitmu? Ya, berkata Mahisa Bungalan. Padon menggeleng. Jawabnya. Tidak ada gunanya. Aku selalu merasa tidak berdaya. Kau kekurangan bukan saja makanan bagi jasmanimu, tetapi juga rohanimu. Seseorang dapat terasa dirinya sakit meskipun ia sehat. Tetapi aku benar-benar sakit. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba ia bertanya. Seandainya kau sehat, apakah kau juga akan ikut serta pergi ke Padepokan Empu Purung? Pertanyaan itu telah membingungkannya. Ya, berkata Mahisa Bungalan. Kau tidak usah menyembunyikan sesuatu. Katakan. Aku tidak berkeberatan atas kedua jenis jawaban yang mungkin kau berikan. Iya, atau tidak. Aku tidak berkepentingan apakah kau ingin berada di dalam lingkungan mereka atau tidak. Padon masih tetap termangu-mangu. Bahkan ia pun pernah mendengar bahwa salah seorang kawannya yang berada di dalam lingkungan Padepokan Empu Purung, bahkan termasuk seorang anak muda pilihan, telah berkelahi melawan seorang prajurit Singasari. Katakanlah sikapmu sendiri Padon, desak Mahisa Bungalan. Anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya dengan jujur. Memang semula ada keinginanku untuk ikut serta bersama kawan-kawanku pergi ke padepokan itu di hari-hari tertentu. 2 atau 3 kali setiap pekan untuk mendapatkan latihan-latihan olah kanuragan. Namun tenagaku ternyata tidak memungkinkan. Ketika seorang cantrik padepokan itu memilih anak-anak yang dianggapnya cukup kuat, aku telah disisihkannya, ia berhenti sejenak, lalu. Namun kemudian ternyata aku merasa berterima kasih bahwa aku telah dibebaskan dari kewajiban tersebut. Kenapa? Ternyata mereka yang telah mendapat bimbingan dari padepokan itu merasa dirinya dapat berbuat apa saja terhadap orang lain. Agaknya tidak. Apalagi jika aku merasa diriku telah tersentuh akibat dari sikap itu. Meskipun demikian aku dan beberapa orang kawan tidak dapat berbuat apa-apa. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak langsung menyatakan maksudnya bahwa ia bersedia untuk memberikan imbangan atas sikap anak-anak muda yang telah berada di dalam lingkungan Empu Purung itu. Namun dalam pada itu, kunjungan prajurit Singasari pada anak-anak muda di luar lingkungan Padepokan Empu Purung telah menumbuhkan kecurigaan mereka. Meskipun mereka belum melihat sesuatu tindakan yang dapat mengancam kedudukan mereka, namun agaknya mereka merasa perlu untuk mengambil sikap. Karena itulah, maka beberapa orang di antara mereka telah mendatangi Padon dengan sikap yang kasar. Apa yang kau lakukan Padon? Apakah kau sedang merajuk? Bertanya salah seorang dari mereka. Aku tidak tahu maksudmu, sahut Padon. Kau telah melaporkan kepada prajurit-prajurit Singasari itu bahwa kami sering mengganggumu. Begitu? Aku tidak mengatakan apapun kepada mereka. Mereka datang untuk memperkenalkan diri. Dan aku menerima kedatangannya. Apakah itu salah? Jika sekedar seperti yang kau katakan, kau tidak salah. Mungkin prajurit-prajurit itu sedang membujuk agar kau memberikan buah jambu klutuk di pategalanmu kepada mereka. Atau 1-2 orang prajurit itu jatuh cinta kepada adikmu. Tetapi jika kemudian ternyata bahwa prajurit-prajurit itu mengambil sikap lain, aku pun akan menentukan apa yang akan kami lakukan terhadapmu. Padon tidak menjawab. Tetapi ia mulai ragu-ragu. Ia tidak akan dapat menentang sikap anak-anak muda itu. Namun selagi Padon dicengkam oleh kebimbangan, tiba-tiba saja Mahisa Bungalan telah datang pula ke rumahnya. Wajah Padon menjadi merah. Kedatangan Mahisa Bungalan justru pada saat anak-anak muda itu berada di rumahnya, akan dapat menimbulkan persoalan yang gawat bagi dirinya. Ternyata seperti yang diduganya, justru Mahisa Bungalanlah yang telah memulainya. Nah anak-anak Empu Purung. Apakah kalian telah mencurigai Padon dan mengancamnya? Anak-anak muda itu terkejut mendengar pertanyaan Mahisa Bungalan yang berterus terang itu. Salah seorang dari mereka menjadi panas dan menjawab dengan berterus terang pula. Ya, kami mencurigai Padon. Mungkin ia telah memfitnah kami dan memberikan keterangan yang salah terhadap kalian. Mahisa Bungalan tertawa. Katanya.
Padon tidak pernah memberikan keterangan apa-apa kepadaku. Justru pengetahuanku tentang kalian sudah jauh lebih banyak dari Padon. Aku pernah melayani salah seorang dari kalian berkelahi. Dan itu dapat aku jadikan ukuran tingkah laku kalian. Mahisa Bungalan berhenti sejenak, lalu. Sekarang, justru akulah yang akan mengancam. Jika terjadi sesuatu atas Padon, siapapun yang melakukan, aku akan minta pertanggungan jawab kalian. Aku adalah prajurit Singasari yang mempunyai limpahan kekuasaan. Aku dapat bertindak dengan kekuatan yang ada. Jika perlu, aku dapat memanggil pasukan segelar sepapan. Anak-anak muda yang berada dalam pengaruh Empu Purung itu termangu-mangu, namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa menghadapi Mahisa Bungalan. Karena itulah, maka mereka pun kemudian meninggalkan rumah Padon dengan hati yang bergetar menahan kemarahan. Empu Purung terlalu lama menunggu, geram salah seorang dari mereka. Kita harus melaporkannya kepada Empu Purung, sahut yang lain lagi. Demikianlah anak-anak muda itu telah bersepakat untuk menyampaikan sikap Mahisa Bungalan kepada para cantrik dan jika perlu akan mereka sampaikan kepada Empu Purung sendiri. Dalam pada itu, selagi anak-anak muda yang tidak termasuk anak buah Empu Purung itu semakin erat berkenalan dengan Mahisa Bungalan, maka Empu Purung menjadi semakin gelisah menghadapi perkembangan keadaan. Sementara itu, anak buahnya sudah hampir tidak dapat dikendalikan lagi. Dalam kegelisahan itu, Empu Purung mencoba untuk mencari hubungan dengan Empu Baladatu. Apakah persiapannya di padepokan-padepokan terpencil sudah cukup kuat sehingga saatnya sudah dekat untuk berbuat sesuatu, mengguncang kekuasaan Ranggawuni dan Mahisa Cempaka? Sementara Empu Purung menunggu, maka di Mahibit Linggapati tidak tinggal diam menghadapi perkembangan keadaan. Ia sudah melihat dua kekuatan yang seakan-akan sudah saling berhadapan. Karena itulah, maka ia pun memperluas jaring-jaringnya. Berbeda dengan Empu Baladatu yang mencari kekuatan kepada kawan-kawannya yang berada di padepokan-padepokan dan menyelenggarakan perguruan ilmu kanuragan, maka Linggapati masih saja sibuk dengan para aku dan pemimpin pemerintahan yang lain. Ia merasa kuat dengan dukungan para kesatria dan para pemimpin di daerah para aku. Dengan demikian, maka pengawal dan prajurit dari daerah seorang aku yang berada di bawah pengaruhnya, akan merupakan kekuatan yang tidak kalah besarnya dari kekuatan para cantrik di padepokan-padepokan. Untuk mengikat para aku menghormati wibawanya, Linggapati telah bekerja bersama dengan beberapa orang senapati yang tersingkir pada masa kekuasaan Toh Jaya runtuh. Para senapati yang sekedar dicengkam oleh perasaan dendam dan kebencian karena mereka telah kehilangan kedudukan dan jabatan mereka. Dengan licik Linggapati berhasil memikat hati para aku di sekitar kota raja, sehingga seakan-akan kota Raja Singasari telah terkepung meskipun masih belum nampak sama sekali, karena para aku dan kekuatannya masih berusaha untuk menahan diri seperti juga para pemimpin padepokan. Namun di luar sadarnya, semua tingkah laku para aku itu mendapat pengamatan yang saksama dari para petugas sandi dari Singasari. Meskipun demikian Singasari masih tetap menganggap bahwa saatnya masih harus ditunggu untuk bertindak. Tetapi dalam pada itu, para aku mulai tertarik melihat kegiatan padepokan-padepokan yang harus mereka awasi. Padepokan-padepokan itu seakan-akan telah menghisap setiap laki-laki. Bukan saja anak-anak muda untuk memberikan latihan-latihan kanuragan. Sementara prajurit-prajurit Singasari telah siap pula di berbagai tempat untuk mengawasi mereka. Bagaimanapun juga, perkembangan kekuatan mereka mencemaskan, para aku mulai membicarakannya dengan para pemimpin pemerintahan yang lain. Serahkan mereka kepada prajurit Singasari. Biarlah kekuatan mereka dibenturkan kepada kekuatan Singasari. Kita akan menemukan reruntuhan di atas tebaran mayat di segala penjuru. Dan kita akan bangkit dan berdiri di atas bangkai-bangkai itu. Para aku yang mulai ragu-ragu mencoba menghibur diri bahwa mereka masih mempunyai cukup kekuatan. Bahwa prajurit mereka masih tetap patuh dan siap berbuat apa saja. Demikianlah, maka kekuatan yang ada di Singasari itu pun telah saling mengintai. Masing-masing dalam jalurnya yang menjelujur sampai ke daerah-daerah terpencil. Laporan tentang hal itu agaknya telah menarik perhatian Ranggawuni dan Mahisa Cempaka, sehingga ia memerlukan mengadakan pembicaraan khusus dengan Mahisa Agni. Paman, berkata Ranggawuni. Perkembangan keadaan itu telah mencemaskan sekali. Bukan karena aku tidak percaya akan kemampuan prajurit Singasari, tetapi dengan mengutamakan kekuatan senjata, maka penyelesaian yang demikian akan menghisap kurban yang tidak terhitung jumlahnya. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Jawabnya.
Sebenarnya lah demikian tuanku. Sebenarnya lah mencemaskan. Jadi menurut Paman, apakah yang sebaiknya aku lakukan untuk mengatasi persoalan ini? Aku tahu bahwa Singasari telah siap dengan prajurit-prajuritnya di daerah-daerah terpencil yang akan sanggup menghadapi Empu Baladatu maupun Linggapati yang berhasil mempengaruhi beberapa orang, pemimpin pemerintahan di daerah para aku. Tetapi apakah hal itu merupakan penyelesaian yang paling bijaksana? Bahkan seandainya kita dapat menumpas mereka sampai orang terakhir? Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Paman, tiba-tiba Ranggawuni berdesis. Aku ingin melihat sendiri, apakah yang telah tumbuh di beberapa tempat itu benar-benar merupakan bahaya bagi Singasari. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Ia tidak berkeberatan atas rencana kedua anak muda yang sedang memimpin pemerintahan Singasari. Namun dengan demikian, maka perjalanan keduanya akan memerlukan perlindungan khusus. Seperti yang diduga oleh Mahisa Agni, maka keduanya tidak ingin mengadakan perjalanan resmi sebagai seorang maharaja dengan pengawal pasukan segelar sepapan. Tetapi keduanya lebih senang menempuh perjalanan yang tidak diketahui oleh siapapun juga kecuali orang-orang terpenting dan terpercaya. Setelah dipertimbangkan dan diperhitungkan dengan masak, maka mulailah kedua orang itu dengan perjalanannya. Tetapi mereka tidak hanya berdua. Mahisa Agni dan Witantra pergi bersama mereka, sementara Mahendra telah pula dipanggil untuk merambas jalan. Kau bukan seorang prajurit, berkata Mahisa Agni. Dan kau adalah seorang pedagang yang pernah menjelajahi tempat-tempat yang jauh. Karena itu, kau diharap untuk mendahului setiap perjalanan kami. Mahendra tersenyum. Jawabnya, bagaimana cara yang harus aku lakukan dalam tugas ini? Kita akan menentukan tujuan pertama, kau sudah harus datang ke tempat itu. Baru kemudian kami menyusul. Di tempat itu, kita akan merundingkan kemana kau harus pergi lagi mendahului perjalanan kami. Dengan demikian maka kita akan menempuh perjalanan yang mungkin panjang. Baiklah. Jika tugas itu memang dibebankan kepadaku. Tetapi Mahendra tidak ingin pergi seorang diri. Agar ia tidak kesepian di perjalanan, maka kedua anaknya yang muda telah dipanggilnya untuk menyertai perjalanannya. Yang pertama adalah tempat kedudukan Mahisa Bungalan, berkata Mahendra. Aku sudah lama tidak bertemu dengan anakku itu. Baiklah, jawab Mahisa Agni. Kami tidak berkeberatan. Kami dapat mulai dengan tempat yang manapun juga. Tetapi tidak Mahibit dan padepokan Empu Baladatu sendiri. Demikianlah, maka sasaran yang pertama kali akan dilihat oleh Ranggawuni dan Mahesa Cempaka adalah daerah yang berada di bawah pengaruh Empu Purung di daerah Alas Pandan. Kedatangan Mahendra bersama kedua anaknya di daerah kecil itu tidak menarik perhatian, karena mereka datang sebagai pedagang. Dengan kebiasaannya, Mahendra berhasil meyakinkan orang-orang di daerah terpencil itu bahwa ia memang seorang pedagang keliling. Bahkan Mahendra pun benar-benar telah memanfaatkan perjalanannya dalam kemungkinan memperluas daerah perdagangannya pula. Kami adalah orang-orang yang menghususkan diri dalam perdagangan pusaka, wesi aji dan batu-batu bertuah, berkata Mahendra kepada orang-orang yang dijumpainya di padukuhan yang berada di bawah pengaruh padepokan Empu Purung itu. Memang tidak banyak orang yang menaruh perhatian terhadap barang-barang yang diperdagangkan oleh Mahendra. Apalagi di daerah yang tidak begitu besar seperti daerah Alas Pandan. Namun demikian ada juga 1-2 orang yang tertarik kepadanya. Atas izin Ki Buyut Mahendra telah bermalam di Banjar Padukuhan. Kepada 1-2 orang yang datang menjumpainya, Mahendra telah menunjukkan beberapa jenis keris dan patrem, tuek dan luok. Tetapi selain jenis-jenis pusaka, juga beberapa jenis batu bertuah. Akik berbagai jenis dan warna. Bukan saja batu-batu akik yang mempunyai tuah tertentu, tetapi juga batu-batu yang menarik warna dan bentuknya. Bahkan agaknya Ki Buyut pun telah tertarik pula setelah ia mendengar dari orang-orang yang telah melihat kumpulan barang yang dibawa oleh Mahendra itu. Kami bersedia membeli dan menjual, berkata Mahendra. Karena itu, jika Ki Buyut memerlukan, silahkan. Tetapi jika ada barang-barang Ki Buyut dan penghuni padukuhan ini yang tidak memerlukan lagi, kami sanggup membelinya. Ki Buyut mengangguk-angguk. Katanya, kami senang sekali melihat barang-barang ini. Tentu saja kami ingin memiliki barang 1-2. Tetapi kami adalah orang-orang miskin. Bersambung ke bab 72. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share.
Terima kasih.